Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seragam dan laras bahasa Indonesia. Oke. Nah, tujuan perkuliahan kita ya, yakni untuk mengetahui ragam bahasa Indonesia dan laras bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin muncul ya di dalam pikiran rekan-rekan sekalian ini, ragam bahasa Indonesia itu seperti apa? Atau apa yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia? Mendengar kata ragam, ya, mungkin di antara kalian ada yang berpikir bahwa ragam itu beraneka macam atau beraneka jenis. Berarti dengan demikian bahwa apakah bahasa Indonesia itu mempunyai jenis-jenis yang lain dari yang kita ketahui bersama. Itu. Ya. Atau ragam bahasa Indonesia yang dimaksud dalam materi ini merupakan sesuatu hal yang lain. Ya. Coba kita lihat. Ragam bahasa, ya. Ragam bahasa di sini yang disebut atau yang dipahami sebagai sebuah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Jadi, di sini bahasa Indonesia itu bervariasi tergantung atau didasarkan pada pemakaiannya. Contoh, ya, media yang digunakan. Nah, dalam berbahasa, media yang digunakan apa? Misalnya, coba dipikir dulu. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu, kita berbahasa itu menggunakan apa? Ya, menggunakan tulisan dan juga lisan, ya. Oke. Menggunakan lisan atau juga tulisan. Apakah bahasa tulis dengan bahasa lisan berbeda? Coba dipikir. Apakah bahasa tulis ya ketika saya menulis dengan ketika saya berbicara ya, rekan-rekan berbicara atau rekan-rekan menulis itu bahasanya sama? Coba dipikir. Tentu ya ada perbedaan. Nah, inilah yang disebut dengan variasi. Meskipun keduanya menggunakan bahasa Indonesia, lisan dan tulisan, tetapi karena media atau cara menggunakan bahasa itu berbeda, maka timbullah variasi. Ya. Jadi pada saat saya berbicara, mempresentasikan materi ini, itu berbeda ketika saya menuliskan materi. Ya, meskipun keduanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, selain itu, ragam bahasa juga bisa terbentuk dari latar belakang geografi dan sosial penutur. Nah, misalnya, orang-orang ya yang berada di pesisir pantai dengan orang-orang yang berada di daerah gunung itu berbeda. Ya. Bedanya di mana? Bisa jadi di intonasinya. Orang-orang pesisir terkadang menggunakan bahasa atau berbicara dengan suara-suara yang agak dengan intonasi yang agak tinggi ya dibandingkan masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi. Nah, latar belakang sosial juga demikian berbeda. Misalnya orang yang mempunyai
pendidikan tinggi, ya, dengan orang yang mungkin hanya memiliki pendidikan, anggaplah SMP, ya, sampai SMA, itu berbeda penggunaan bahasanya, ya. Ini coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Kemudian yang terakhir adalah pokok pembicaraan. Ini topiknya apa? Misalnya topiknya mengenai hal-hal yang berbau politik, ya, itu berbeda bahasanya dengan topik-topik yang mungkin seringan gosip, itu berbeda, ya. Jadi ada 3 hal yang setidaknya dapat menciptakan variasi bahasa. Ya. Pertama, media yang digunakan, kemudian latar belakang geografi dan sosial penutur, ya, bicara, dan yang ketiga itu pokok pembicaraan atau topik pembicaraan. Oke, sampai di sini coba dipikir dulu apakah ada yang masih mengganjal di dalam benak atau pikiran rekan-rekan mengenai ragam bahasa. Antara pokok pembicaraan, masalah kesehatan, ya, pembicaraan tentang topik kesehatan dengan topik pembicaraan mengenai apa namanya, otomotif, itu berbeda, ya, berbeda. Pembicaraan mengenai apalagi namanya, anggaplah gosip-gosip artis, itu berbeda dengan pembicaraan mengenai isu politik global, berbeda. Bahasa yang digunakan pun berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ragam bahasa yang tadi ada yang pertama di situ menggunakan melalui media, ya. Ragam lisan. Ini terbagi lagi. Jadi, ragam lisan ini terbagi lagi. Masuk ke formal, semi formal, dan non formal. Ayo. Lisan, ragam lisan, ketika dia termasuk pada kategori formal, contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Coba dipikir, contohnya apa kira-kira? Ya, pidato kenegaraan misalnya. Jadi setiap tanggal di bulan Agustus, ya, ada pidato kepresidenan menjelang 17 Agustus. Nah, itu ragamnya termasuk ragam lisan. Bahasa formal. Ya. Ada juga pada saat temu ilmiah atau misalnya seperti seminar, ya, atau webinar, itu menggunakan bahasa yang formal. Berbeda dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas lainnya, semi formal misalnya. Apa kira-kira semi formal bahasanya? Seperti ceramah, ya. Nah, termasuk juga aktivitas diskusi, itu juga masuk semi formal.
ya. Kemudian apalagi yang masuk semi formal itu? Proses belajar mengajar seperti ini itu semi formal, ya. Kemudian yang terakhir itu non formal, ya. Ada juga non formal. Non formal seperti apa? Nah, pembicaraan sehari-hari, ya. Seperti ada kita banyak temukan, ya. Sehari-hari itu seperti aktivitas yang ada di pasar atau gosip, ya. Itu non formal. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga hal ini, ya, ketiga hal ini yang membedakan antara formal, semi formal itu apa? Sesuatu hal dia dianggap formal, dia dianggap semi formal, dan yang lainnya itu non formal, apa kira-kira? Itu yang menjadi pikiran. Coba dipikirkan dulu. Oke. Nah, ada banyak hal yang menjadi faktor pembeda antara formal, semi formal, dan non formal. Contohnya pelafalan, ya, pelafalan. Misalnya kata kalau, ya. Nah, di dalam formal itu harus jelas kalau. Nah, di non formal, pembicaraan sehari-hari, kita terkadang menyebutkan kata kalau itu dengan bunyi kalau, ya, kalau. Oke. Kalau dengan kalau. Contoh yang lain mengenai pelafalan 6, ya. Sebutan angka 6 terkadang dalam bahasa non formal, ya, kita sering mendengar bunyi anam, ya, anam. Bukan 6 tapi anam. Oke. Selain itu ada juga penggunaan kata sapaan atau kata ganti orang. Di dalam ragam lisan formal, kata ganti itu cenderung dihindari. Misalnya penggunaan kata saya, aku, kamu dalam bentuk formal itu dihindari. Misalnya dalam hal pidato, ya, presiden menyampaikan pidato kenegaraan, presiden tidak akan menggunakan kata ganti saya, aku, Anda, ya, tetapi menggunakan kata ganti seperti pemerintah, ya. Pemerintah telah menaikkan harga BBM. Pemerintah telah mengambil kebijakan. Jadi dalam pidato presiden itu tidak pernah kita dengar itu saya mengambil kebijakan atau aku mengambil kebijakan. Nah, di ragam lisan formal contoh lainnya di seminar, ya, seorang peneliti dia tidak akan menyebut dirinya atau menyebut dirinya itu dengan kata aku atau saya, tetapi peneliti, ya. Pengkaji menemukan, peneliti menemukan, ya. Seperti itu. Apalagi yang kira-kira yang membedakan sehingga sesuatu disebut formal, semi formal, dan non formal. Ada juga penggunaan unsur fatik, ya, penggunaan unsur fatik.
seperti imbuhan duh ya, aduh, eh. Nah, kalau non formal ini kita sering temui. Namun di kesempatan formal itu sangat dihindari, ya, dihindari. Begitu juga dengan fungtor kalimat, ya. Fungtor kalimat itu penyusun kalimat. Penyusun kalimat, rekan-rekan pasti udah paham ya. Penyusun kalimat itu terdiri minimal dari subjek predikat. Nah, kalau dalam bentuk formal itu harus lengkap subjek predikat, objek ya. Kalau di bentuk semi ataupun non formal, nah, ketentuan-ketentuan fungtor itu tidak terlalu mengikat. Misalnya dalam pembicaraan, seorang ibu bertanya kepada anaknya, ya, sudah makan? Sang anak hanya menjawab sudah, gitu. Itu tidak ada subjek, tidak ada predikat, ya, cukup mengatakan sudah. Pertanyaan pun sudah makan, itu pertanyaan yang tidak memiliki subjek predikat itu, ya. Nah, hal-hal itu yang tidak bisa diaplikasikan pada kesempatan formal. Jadi formal itu harus lengkap, mana subjeknya, mana predikatnya, objeknya apa, kalau perlu ditambahkan keterangan. Oke, coba dipikir dulu, ragam lisan ini mungkin masih ada yang mengganjal di dalam pikiran rekan-rekan sekalian, ya. Oke, kita lanjut. Ya, tadi ada ragam lisan, sekarang ragam tulisan. Ya. Tulisan formal dan tulisan non formal. Nah, tulisan formal seperti apa? Oke, persuratan, ya, surat-surat dinas, kontrak, ya, surat kontrak, kemudian undang-undang, kitab undang-undang hukum, ya, itu contoh-contoh dari penggunaan bahasa formal ragam tulisan. Begitu juga di tulisan-tulisan ilmiah. Di tulisan-tulisan ilmiah pun demikian. Jadi bahasa yang kalian gunakan pada saat menuliskan, ya, menuliskan skripsi atau menyusun skripsi, membuat artikel, itu harus bahasa ilmiah, bahasa formal. Jangan bahasa pasar, ya, bahasa non formal yang ditulis, yang dipakai. Nah, kalau ragam tulisan non formal seperti apa? Contoh, tuh rekan-rekan pasti sering menulis di WhatsApp, ya. Itu contoh nyata itu. Ragam tulisan non formal. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang terakhir, laras bahasa. Jadi laras bahasa yang dimaksud di sini adalah penggunaan bahasa dari segi pemakainya. Jadi tujuan bahasa digunakan untuk apa? Misalnya laras ilmiah, ya, laras ilmiah, laras sastra, laras jurnalistik, laras iklan. Pada saat bahasa dipakai untuk kesempatan ilmiah, ya,
Maka yang digunakan adalah laras bahasa ilmiah. Jangan gunakan laras sastra. Ya, tahu sendiri sastra bentuk-bentuknya itu kan seperti cerpen ya, puisi, novel. Itu berbeda bahasanya. Karena laras sastra salah satu fungsinya yaitu fungsi entertain ya, menghibur. Makanya bahasanya harus ringan, berbeda dengan bahasa-bahasa sastra yang mungkin yang disebut sebagai sastra kanon ya. Jadi bahasanya agak sedikit berat, membutuhkan pikiran, tetapi masih ringan dibandingkan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Bagaimana dengan laras jurnalistik? Coba. Kalian, rekan-rekan pasti sering ya, sering atau pernah membaca surat kabar. Kira-kira bahasanya bahasa jurnalistik ya, bahasa yang ada di surat kabar itu sama tidak dengan bahasa yang ada di novel? Sama tidak dengan bahasa yang ada di artikel? Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaan dari segi pemakaiannya ya. Bahasa jurnalistik singkat, jelas, padat. Contoh misalnya ada kabar ya mengenai kecelakaan. Kecelakaan di Simpang 5 Kota Semarang. Selanjutnya kapan terjadinya? Siapa yang jadi korban? Kenapa? Bagaimana kecelakaan itu? Itu singkat, jelas, padat, dieksplor. Bahasa jurnalistik tentu juga berbeda dengan bahasa laras iklan. Coba, di TV-TV banyak. Di surat, di sekitar kita itu banyak sekali. Ya. Kita lihat spanduk-spanduk iklan dengan bahasanya. Kira-kira apa yang membedakan? Laras iklan, laras sastra, jurnalistik, dan ilmiah. Iklan itu tujuannya untuk menarik perhatian. Oleh karena itu laras iklan, bahasa iklan harus unik. Harus unik. Nah, dengan uniknya orang tertarik ya. Tertarik membaca, kemudian tersimpan di memorinya. Ya. Oke. Nah, materi sudah cukup, ini selanjutnya kita lanjut dengan kegiatan diskusi ya. Saya ingin rekan-rekan ya mengambil salah satu contoh. Entah itu mungkin di antara kalian ada yang ingin mengulas tentang laras ilmiah ya, atau mungkin ingin mengulas laras sastra khususnya puisi, atau juga laras jurnalistik, mengambil potongan berita yang ada di surat kabar ya, atau juga laras iklan. Jadi saya minta dibagi 4 ya. Kalian bagi kelompok 4, masing-masing ya mengambil satu topik untuk dibahas, dipaparkan bahwa jurnal bahasa ini, misalnya laras jurnalistik ini tercermin dari berita yang ada di surat kabar ini dengan judul sekian, dengan judul ini. Atau mungkin ditemukan ya, bisa saja nanti kalian temukan adanya penyimpangan. Misalnya sebuah artikel ya, dia menggunakan laras sastra untuk menjelaskan. Nah, ini penyimpangan. Atau sebuah jurnalistik, karya jurnalistik, tetapi dia menggunakan
laras iklan. Ya, bisa saja kalian temukan. Jadi, saya minta kalian bagi 4 kelompok ya, masing-masing saya tidak perlu bagi ya, jadi diurut saja nomor absennya, jumlah peserta kelas dibagi 4, kemudian diurut. Urut pertama sampai nomor sekian itu akan membahas laras ilmiah, kemudian yang kedua dari nomor urut sekian akan membahas laras sastra. Kita akan diskusikan. Oke. Baik, video pembelajaran ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mengganjal, silahkan disampaikan di kolom komentar atau bisa di virtual kelas masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.